Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah beserta seluruh wakil, para guru, asatidzah serta anak-anakku, santriwan santriwati, murid MAU Darul Ulum rahimakumullah. Ini terlalu ngebas suara saya ya. Ini kalau suara seperti ini pas untuk nyanyi ya. Tes. Nah. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga, karena ini adalah kali ketiga yang utusan MAU ke saya tunda. Jadi pertama dulu waktu ke sana, waktu ke rumah pas saya acara di Medan ya, acaranya Gus Sadat. Kedua pas bersamaan dengan acara di Surabaya, karena saya sebagai salah satu pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Jawa Timur, saya tunjukkan loh, iki loh undangannya. Hari ini ya, jam 8.30 ada acara pembukaan pembekalan PPL di kampus Unibdu. 8.30 sekarang 8.10 ya. Akibatnya saya agak terlambat tadi negosiasi dengan Pak Rektor. Pak Rektor, mohon maaf saya tidak bisa ikut pembukaan. Loh, kenapa? Biasanya kan selalu ada ketua yayasan. Saya jawab, perasaan saya tidak enak dengan MAU. Nanti saya dikira mengabaikan undangan MAU. Sudah 3 kali saya tunda, bahkan keempat kali ya, waktu sampean nganyari mobil saya pas ke Jakarta, itu mobil baru itu saya pikir Alphard ya. Untung saya tadi nggak bawa mobil saya yang putih, yang sama-sama besarnya seperti itu ya. Jadi sudah 4 kali saya tidak bisa memenuhi undangan MAU ya. Maka nanti tadi saya sudah minta izin, saya tidak ikut pembukaan, akhirnya terlambat, mungkin saya hanya sampai jam 9 nanti insya Allah. Jam 9 kita nanti selesai ya, tidak usah lama-lama ya. Yang penting acara ini, kajian ini lebih bersifat sebagai silaturahim ya. Tadi saya tanya ke Ustadz Syauki, Mas ke rumah ya, Ustadz Syauki ke rumah mengantar sarapan. Tadi saya tanya, biasanya apa yai nek ngaji apa dimaknani kabeh seluruh fasal nggih. Masuk mari apa sampai bisa tuntas satu fasal itu, apalagi fasal yang akan kita bahas itu fasal yang terpanjang di antara 13 bab yang lain. Kalau nggak percaya buka ya.
Nah, sementara kalau dimaknani satu persatu, ya, nggak sampai separuh sudah buyar. Padahal intinya bagi saya menyampaikan pesan sesuai dengan bab itu. Maka saya nanti tidak memaknai satu persatu, tapi mencoba mensyarikan, meresum. Kalian kan sudah biasa ngaji ini, ya. Di setiap asrama ada ngaji ta'lim, ya. Sehingga memaknai di sana, saya nanti akan menyampaikan hal-hal yang apa sih isi dari fasal ini. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu, ya, kalian kan MAU kan, Madrasah Aliyah Unggulan. Ya. Siapa yang tahu penulis kitab ini namanya? Imam Az-Zarnuji. Itu sebutannya. Siapa yang tahu nama aslinya? Siapa angkat tangan. Sini ya, saya kasih hadiah. Nah, dia ini. Nah, ini sengaja saya bawakan. Ini bukan sekedar uang 20.000, ada stempel nama saya di sini. Ya kan? Ini agak percaya. Ini, jadi saya kangen sekali dengan MAU ini. Lama saya lihat mau ke sini nggak jadi, mau sini nggak jadi. Jangan ada rasa cemburu. Mosok wingi, saya kemarin hari Rabu di SMA 1. Ya. Kalau hari ini saya nggak ke sini, teman-teman yang sekamar kan, "Ini Gus Em nang nggonku lho." Bukan nggonku ya. Ada kecemburuan nanti, dan perlu diketahui oleh para perempuan, para gadis-gadis, ya, yang laki-laki nggak boleh dengar, ya, bahwa kecemburuan adalah faktor terbesar rusaknya hubungan cinta. Maka ibu-ibu, bapak jangan. Maka seandainya kalian sudah berjanji dengan seseorang, jangan beri peluang untuk orang lain. Mengapa? Begitu orang lain tahu, ya, begitu orang lain tahu, artinya begitu orang yang kamu cintai tahu bahwa kalian membuka hati untuk orang lain, maka langsung hubungan kita end. Sudah. Jadi kecemburuan itu sesuatu yang perlu kita waspadai. Maka saya kemarin, wah iki apa masuk kasih domane. Akibatnya saya kalahkan acara di Unibdu untuk bisa
kegiatan di MAU ini. Oke, tadi sudah penulisnya. Siapa yang tahu Azhar Nuji itu dilahirkan di mana? Untuk siswa saja, bukan untuk guru. Nah, siapa yang tahu dilahirkan di mana? Angkat tangan langsung yang tahu, supaya saya nanti enak ngasihkan hadiahnya. Ada yang tahu? Harusnya MAU tahu, anak MAU. Di mana dilahirkan? Sebutkan saja sekarang negaranya saja. Angkat tangan, angkat tangan. Kalau benar langsung. Angkat tangan. Ini sudah saya siapkan banyak ini. Angkat tangan. Di negara mana Burhan Azhar Nuji ini dilahirkan? Angkat tangan, angkat tangan. Di mana? Di mana? Busro. Di mana? Coba ayo angkat tangan kalau ke sini, nanti kalau benar langsung. Oke, saya naikkan penawaran 2 lembar. Ya, kita harus tahu ngaji karo sopo, kiai ini sopo, lahir di mana. Lahir di mana? Coba angkat tangan langsung, nggak usah takut, salah nggak dimarahi. Tahu? Saya naikkan 3 lembar. Ayo. Lahir di mana? Oh, ini. Padahal nggak usah nyebut kotanya, negaranya saja. Sini, dari lahir di mana? Lahir di Afghanistan. Salah. Sini. Karena sudah berani maju. Masih ada 2. Mana yang perempuan ini? Kaum wanitanya mana? Mana putri? Sini. Ya.
Lahir di Turki, betul ya. Ini doa untuk kamu ya. Alhamdulillah ya sudah. Baik, ini kalian harus tahu sing dikaji kiai ini sopo, penulisnya sopo ya. Oke, siapa yang tahu wafatnya tahun berapa? Sini. Tahun Hijriah ya. Ya, wafatnya tahun berapa? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 591 Hijriah, ada yang mengatakan 640. Tapi dia sudah menjawab 591 Hijriah. Nah, oke. Tinggal satu untuk nanti. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam li hajatina wa khususan ila Al-Burhan Imam Az-Zarnuji bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Faslun utawi iki iku fasal. Iki iku ada faslun utawi ikilah. Fil jiddi ing dalem mertelaake. Tahu mertelaake? Telo. Pertelo, mertelaake. Fil jiddi ing dalem mertelaake atau menjelaskan, menerangkan opo al jiddi teman-teman itu sungguh-sungguh itu serius ya. Jadi pasal ini menjelaskan pertama tentang keseriusan, kesungguhan teman-teman ya. Wal muadzabati lan ngajekake. Ajek itu rutin ya. Ada orang yang menyamakan antara ajek dengan istiqomah. Nah, beda ya. Istiqomah itu lebih berkaitan dengan Allah. Kalau al-muadzabati ini lebih berkaitan dengan rutinitas kerja ya. Ajek rutin
wal himmati lan cita-cita, wal himmati lan cita-cita. Jadi kita pada pagi hari ini berusaha merelevankan, menghubungkan antara kesungguhan, rutinitas, dan cita-cita. Dalam apa? Dalam hal menuntut ilmu. Summa mongko nuli-nuli matanya, ya, jangan syarahnya, matanya saja yang kamu maknani. La buddha ora kena ora alias harus, wajib minal jiddi saking teman-teman atau serius, sungguh-sungguh, wal muadzabati lan ngajekake, wal mulazamati lan melazimkan, membiasakan, litolibil ilmi maring santri, saya bahas para penuntut ilmu. Jadi para penuntut ilmu itu wajib, ya, sungguh-sungguh, ya, wajib rutin di dalam melakukan sesuatu berkaitan dengan belajar, dirosah, ya, dan melazimkan, membiasakan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Ini bentar saya tak jawab dari sekretaris, Bapak jadi datang, nggak jadi, ya maaf ya, bentar ya, ini sudah ditunggu. Yang biasanya kalau pembukaan selalu ada yayasan dan rektor. Sudah. Ya. Baik, di bab ini nanti, ini saya sudah mensyarikan, ya, bukan bab di fasal ini nanti. Jadi dalam bahasa Indonesia fasal itu topik, pengertian bahasa Arab di bahasa Indonesia itu topik. Sementara kalau fasal di bahasa Indonesianya bagian dari bab. Jadi kalau kalian melihat undang-undang ada bab, di bawah bab ada fasal, di bawah fasal ada ayat, di bawah ayat ada butir. Jadi nanti kalau membuat undang-undang, ya, kalau kalian masuk fakultas syariah atau apa, bab, fasal, ayat, butir, seperti itu. Jadi kata-kata fasal sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi bagian dari bab, ya. Nah, bab fasal ini, ya, ada. Sebentar, saya kemarin mencoba untuk menyarikan, ya, mensyarikan ikhtisar. Ada 7 butir yang dibahas, ya. Pertama terkait dengan kesungguhan hati, kesungguhan hati dalam belajar. Bagi saya, anak-anakku para santri, bagi saya modal terbesar saat ini dalam belajar adalah kesungguhan, bukan uang, bukan biaya, bukan guru, tapi kesungguhan hati. Ini bab yang paling penting menurut saya. Mengapa begitu? Zaman sekarang sumber-sumber belajar banyak sekali. Banyak sekali anak atau katakanlah di luar sana
Begitu selesai SMA, begitu selesai aliyah, tidak sekolah, tapi dia belajar mengamati semua sumber dari internet. Karena dia sungguh-sungguh punya kesungguhan hati untuk belajar, dia bisa. Man jadda wajada. Sebaliknya, betapapun di depan Anda ada guru yang pinter, betapapun orang tua kalian sangat kaya raya, betapapun di hadapan kalian di sekolah yang berkualitas, tetapi kalau dalam hati tidak ada kesungguhan, kita tidak akan mendapat apa-apa. Ini penting. Saya melihat sejarah-sejarah orang yang besar, itu bukan banyak yang, mohon maaf, dari keluarga biasa-biasa saja, tetapi dia punya kemauan yang kuat. Punya kemauan yang kuat. Jangan hanya, saya kan sekolah di sekolah favorit, guru-guru saya kan guru-guru yang profesional. Apakah guru profesional sekolah favorit menjamin kita faham dengan apa yang dia sampaikan, bisa mendapat ilmu yang mereka dapat, yang mereka berikan? Tidak. Modal utama belajar kalian kesungguhan hati. Ya. Saya punya teman yang sekarang menjadi menteri negara, dan sebenarnya Pak Pratikno, mohon maaf, orang tuanya biasa-biasa. Ya. Biasa-biasa. Kalau sekolah dari rumahnya ke dia pakai sepeda biasa kira-kira 16 kilo. Mantu. Tapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya. Maka anak-anakku, ya, kuatkan dalam hati kita untuk sungguh-sungguh. Aku kudu pinter. Bagaimana supaya kita punya keinginan aku kudu pinter? Bergaullah dengan orang-orang pinter. Ya. Kalian datang seperti ini, kalian datang ke seminar melihat orang-orang kok pinter ngono ya wong iku yo. Di seminar di mana? Ada kayak wah saya harus bisa seperti itu. Itu modal besar dalam belajar, menuntut ilmu. Thalabul ilm adalah kesungguhan hati. Al-jiddi. Sebaliknya ketika orang itu tidak punya kesungguhan hati, mohon maaf, mondo bukan anak MAU ya, anak sana ya. Anak asrama 90 ya. Mondo karena dipaksa orang tuanya ya. Karena kalau di rumah main-main terus lo pondok akan mawon kalau tenggeriya tukaran terus kali anak kulo, sementara anaknya tidak punya keinginan untuk mondok, daripada bertengkar dengan orang tua mending di pondok. Akibatnya apa? Kesungguhan hati dalam belajar hilang. Apa akibat lebih lanjut? Diajari apa saja, ditakzir apa saja, menter. Ditakzir kongkon lapo gak jamaah ya sikap apa. Ya. Karena apa? Di hatinya tidak ada modal kesungguhan. Maka dalam pertemuan saat ini saya ingin membangkitkan anak-anakku semua yang alhamdulillah diberi kesempatan orang tua untuk bisa belajar di Darul Ulum. Bangkitkan kesungguhan hati kalian. Ada apa yang tidak kalian tahu, ada apa yang kalian tidak paham, tanyakan pada guru-guru kalian. Senang guru kalau ditanya itu senang. Pak, bagaimana hukumnya bawa HP ya, dalam WC, padahal di HP-nya itu ada Qur'annya.
bagaimana hukumnya? Bawa HP, di HP ada aplikasi Al-Quran ke dalam WC. Maka nanti bahsul masyair. Jadi di era saat ini kesungguhan adalah modal utama. Kenapa saya bilang begitu? Anda tahu teroris-teroris yang saat ini bisa merakit bom, itu bukan dia belajar ke Afghanistan, bukan dia belajar ke tempat konflik, tapi dia belajar dari internet. Dari internet bisa merakit bom. Apa yang buat dia bisa? Kesungguhan. Dia tidak harus kuliah kimia untuk mencampur sesuatu. Kesungguhan. Maka mumpung terutama yang kelas 12 saat ini yang bentar lagi sudah tidak di Darul Ulum, apabila kemarin-kemarin sudah nggak ada kesungguhan, tuntaskan kesungguhan kalian. Untuk yang kelas 11, kelas 10, apabila kemarin-kemarin kesungguhan dalam hati agak kurang, kuatkan. Karena itulah yang mendorong dan membuka hati kita bisa mendapat hidayah. Terkait dengan taklim, ya, saya pernah diskusi mengenai kitab ini yang dikritisi oleh orang luar. Ngapain itu di taklim itu kok ada murid harus cinta pada guru, murid harus hormat pada guru, ya. Bahkan Muhammad Hasan kalau sedang mengajar, ada cucu gurunya main bola di depan kelihatan langsung berdiri. Ngapain? Ngapain salaman-salaman dicium-cium tangannya? Hulu, itu kan pendewaan. Nah, hal seperti ini jarang dijelaskan di pesantren. Saya dulu ketika ngaji ini ya gitu aja, bahwa kudu hormat nang guru. Nek milih guru kudu sing ya apa, kudu bagaimana, harus mencintai guru, ya, cintai ilmunya supaya dapat berkahnya. Tidak ada penjelasan psikologis. Maka ketika orang itu tadi mencoba menyerang kitab ini, saya sampaikan, Mas, sampean pernah kuliah psikologi dulu waktu kita sama-sama semester 2, semester 3, ya. Ada psikologi umum, ya, bahwa seseorang bisa berkomunikasi dengan baik apabila hati saling tertaut. Ketika murid mencintai kiainya, ya, ketika murid mencintai guru-gurunya, ini hatinya sudah sambung dulu. Kalau hati sudah sambung, apapun yang disampaikan guru, apapun disampaikan kiai, mudah dicerna, mudah diterima. Dia bantah, masa sih? Betul. Pernahkah orang yang jatuh cinta bicara keras-keras? Orang-orang yang sama-sama jatuh cintanya, bapak ibu-ibu, ketika jatuh cinta, apakah kalau ngomong sama sang doi itu keras-keras? Keras-keras? Boten. Justru ketika ngomong keras itu ketika marah. Ketika orang hatinya tertaut, ngomong pelan pun jelas. Kalian pernah lihat di mall
orang-orang pacaran ngomongnya banter-banter pelan-pelan. Kenapa didengar? Hatinya tertaut. Saya sering memperhatikan itu di mall itu kan ada masing-masing toko itu ada musik-musik dang 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 dang. Tapi saya lihat cewek cowok yang pacaran itu pelan-pelan ngomongnya. Kita nanti makan di mana? Di sana. Jangan di situ ya. Pelan. Ini penjelasan ilmiahnya. Ya. Kalau saya waktu santri dulu pokoknya kudu cinta. Kenapa? Belum dijelaskan. Hati Anda, hati kita. Ya. Zaman dulu ketika mbah-mbah saya, mbah-mbah kita, Mbah Yai Romli, Mbah Yai Dahlan, dan mbah-mbah yang lain, ketika ngaji nggak pakai ini, nggak pakai pengeras. Di mana ngajinya? Di masjid. Tapi karena santrinya sudah ada cinta di hati para santri, apapun yang dijelaskan sampai. Karena yang hadir bukan fisik, yang hadir bukan tubuh, tetapi hati. Maka meskipun tanpa pengeras suara, ya, kalau kalian punya mbah-mbah dulu yang mondok di sini, ya biasa aja, tapi yang sana bisa mendengar karena hatinya sudah tertaut. Ya. Jadi di situ inti dari betapa efektivitas atau bisa masuknya ilmu itu ketika hati kita hadir, hati kita tertaut. Ya. Ini beda dengan konsep transformasi ilmu antara dunia barat dengan dunia Islam. Ya, ini sedikit saya anggap kalian mahasiswa ya. Saya anggap mahasiswa ada apa ya? Ya. Dalam konsep barat, transformasi atau perpindahan ilmu itu langsung ke otak audien, ya, ke otak audien. Jadi kalau saya mengajar begini, menurut mereka apa yang saya sampaikan sampean simpan di memori otak. Itu menurut mereka. Konsep kita, konsep santri bukan begitu. Apa yang disampaikan oleh para ilmuwan, para pengajar ketika saya menyampaikan seperti ini tidak masuk di otak, tapi fisudur. Apa itu sudur? Hati, dada dalam hati. Ini beda konsep memang. Tapi kalau hati sudah masuk, apapun yang kita terima itu mudah diingat. Ya. Tapi kalau hati tidak hadir, hati tidak ada kecocokan dengan yang memberi materi, sudah tertolak dengan sendirinya. Coba sampean, bukan sampean, coba anak murid sekolah tertentu itu, ketika dia diajar guru yang dia benci, nggak akan masuk. Guru itu mana? Aduh, meripatin delok tapi nggak masuk. Jadi perlu santri ya, nanti barangkali kalian cukup menerima apa yang disampaikan oleh para ustadz di sini mengenai cinta itu. Nanti ketika kalian mahasiswa, kalian gali apakah masih relevan kita mencintai guru. Terus kemudian dia tanya, kenapa kok mencium-mencium? Iya, itu tanda cinta.
tanda cinta dan tanda hormat. Dari mana munculnya rasa hormat? Dari tawaddu. Tawaddu. Dan perlu diingat oleh anak-anakku para santri MAU, tawaddu adalah kunci terbukanya hidayah dalam diri kita. Begitu kita merasa pinter, merasa aku, itu langsung tertutup. Ya. Tapi ketika ada rasa tawadhu dalam hati, seperti air yang akan menetes ke bawah. Begitu kita tawadhu, itu terbuka. Nah, ini sedikit melebar, ya. Jadi butir-butir dalam pasal yang kita bahas ini, yang pertama mengenai kesungguhan hati, ya, harus sungguh-sungguh, harus semangat. Pak, saya mau semangat-semangat, tapi kemudian terbentur biaya, bisa datang ke kepala sekolah. Kepala sekolah nanti seandainya sekolah tidak mampu, bisa datang ke saya. Ya. Yang penting sungguh-sungguh. Maka kenapa di Darul Ulum ini untuk yang prestasi-prestasi kita beri penghargaan? Ini yang sungguh-sungguh. Ya. Eman kalian menghabiskan waktu di sini 3 tahun nggak dapat apa-apa kalau nggak sungguh-sungguh. Ya. Butir kedua tentang apa? Tentang kontinuitas. Ya. Keajekan tadi. Saudara mungkin sudah pernah mendengar, lebih baik 2 kali 10 dibanding 10 kali 2. Lebih baik mana? Ya. 2 kali 10 atau 10 kali 2? Hasilnya sama apa, Bu? Sama-sama 20-nya. Ya. 2 kali 10 dengan 10 kali 2. Hasilnya sama. 10 kali 2, 2 kali 10. Hasilnya sama. Matematis sama, dalam belajar beda. Dua kali saudara mempelajari 10 bab, itu otak kita akan panas. Jadi kalau belajar 2 kali saja langsung kita tuntaskan. Tapi kalau kita belajar dari 10 bab itu kita jadikan 10, ya, pembelajaran itu lebih mudah. Kan kadang-kadang ada anak sekolah tertentu itu kalau belajar itu kalau mau pas sama mau PTS, ada anak-anak tertentu di sana itu. Ya. Yang bagus bagaimana? Yang bagus rutin tiap malam. Ya, itu lebih bagus. Ya. Jadi kontinuitas, ya, dalam mengulang pelajaran, ya, melazimkan tadi. Butir yang ketiga, yaitu berkaitan dengan himmah. Apa itu himmah? Cita-cita. Saya minta kalian semua punya cita-cita. Kalian mau jadi apa nanti? Ada
mengatakan al-himmatul ulia minal iman. Cita-cita yang tinggi adalah sebagian dari iman. Di kitab ini disebutkan bahwa cita-cita itu ibarat sayap. Ibarat sayap. Maka orang yang tidak punya cita-cita, orang yang tidak punya sayap, kalau tidak punya sayap tidak bisa terbang. Kalian harus punya cita-cita. Itulah yang akan memotivasi kita mau apa nanti. Saya habis ini atau saya nanti harus menjadi profesor bidang syariah, seperti itu. Silahkan. Saya punya keinginan atau cita-cita saya nanti umpamanya menjadi bupati Lampung, silakan. Harus ada. Karena cita-cita itulah yang nanti akan menjadi pendorong kita untuk selalu punya semangat. Ya. Untuk selalu punya semangat. Butir selanjutnya ya, mengenai bahwa kita harus berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Bahkan dalam kitab ini kita harus mengurangi tidur. Saya tidak tahu apakah anak-anak MAU ini mengurangi tidur kalau malam. Ya. Pertanyaannya, mengurangi tidur untuk apa? Kalau Anda mengurangi tidur waktunya digunakan untuk belajar, mutolaah, oh alhamdulillah. Tapi kadang-kadang anak asrama 90 itu mengurangi tidur itu untuk ngobrol, main-main di kamar. Mengurangi tidur. Ini konsep-konsep lama ya. Saya hanya menyampaikan saja konsep lama. Meskipun saat ini di banyak yang mencoba merevisi. Kalau mengurangi tidur, bagaimana dengan kesehatan manusia yang minimal atau normalnya tidur 8 jam? Jadi sepertiga untuk tidur. Saya jawab, itu kan untuk orang normal-normal biasa. Oh, ini orang yang di atas normal kok. Ya. Di atas normal. Mereka itu kan yang seperti itu, yang 8 jam tidur, itu kan orang-orang yang katakanlah dalam angka nilai 7. Oh, bagaimana untuk orang-orang yang nilai 9? Ya. Cuman masalahnya ketika santri harus mengurangi tidurnya, itu tidak bisa disebut sebagai mengurangi tidur, tapi memindah jam tidur, itu permasalahannya. Ya begitu kan? Malam nggak tidur di asrama, tidurnya di sekolahan. Itu anak bukan MAU itu saya kira. Ya. Anak Aliyah Jogoroto. Ya. Di kitab ini mengurangi tidur. Tapi yang terjadi di antara kita, banyak saya lihat bukan mengurangi tidur, tapi memindah jam tidur. Siapa yang kasihan? Ustadz-ustadznya, guru-gurunya. Akibatnya apa? Akibatnya kita jadi santri minimalis. Tahu santri minimalis? Santri sepenting barokah. Itu aja jadinya. Sepenting barokah. Iya, barokah. Tapi alangkah bagusnya ketika keberkahan itu diikuti dengan kemampuan yang lebih tinggi,
sehingga bisa mengangkat derajat umat Islam. Ya. Yang digunakan barokah itu kan ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Kebaikan bertambah atas gelar saya, gelar Anda sebagai seorang dokter, ya, dikatakan berkah, ya, ketika banyak pasien, ketika semua merasa tersembuhkan, ini dokter yang ilmunya barokah. Ya. Ketika Anda sebagai guru, disebut sebagai guru yang ilmunya barokah, ketika apa yang Anda sampaikan ke murid bisa dipahami dengan baik, bisa membuat murid terbuka pikirannya. Cuman permasalahannya, keberkahan yang kita dapat, keberkahan atas apa? Itu yang penting kita pikirkan. Keberkahan saya atas ilmu kedokteran, keberkahan saya atas ahli teknik saya, keberkahan saya sebagai seorang dosen. Nah, untuk jadi dosen, untuk jadi dokter, untuk jadi insinyur, perlu belajar serius. Jangan minimalis, penting barokah. Ya, ini barokah. Kalau bisa lebih, kenapa kita cukup minimalis? Nah, jadi saya berharap pada kesempatan ini anak-anakku MAU ini, ya, tidak semata-mata mengandalkan barokah, tapi juga punya kesungguhan yang maksimal untuk mendapatkan sesuatu yang bisa mengundang keberkahan. Allahumma amin. Ya. Di pasal ini juga dibahas mengenai sebab-sebab kemalasan. Apa yang menyebabkan penuntut ilmu itu malas? Ya. Yang menyebabkan penuntut ilmu itu malas adalah kenyang, makanan. Semakin sampean, bukan sampean, semakin orang itu kenyang, semakin orang itu kenyang, ya, anak alias Joko Roto itu, ya, itu semakin malas, mager, malas gerak. Maka jangan terlalu kenyang kalau makan. Kalau sudah merasakan, ya sudah selesai. Seperti Kanjeng Nabi, ya, belum makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Terus bagaimana caranya mengurangi makan? Itu ada itu nanti di pasal-pasal terakhir. Bagaimana cara mengurangi makan supaya kita tidak terlalu bernafsu makan? Ini detail sekali di pasal ini. Sampai perkara mengurangi makan dijelaskan juga. Pertama, jangan makan bersama orang yang kelaparan. Masuk akal, Bah? Kalau kita makan dengan orang yang kelaparan, melo-melo, wah seger ngono katanya, pisan. Jangan makan bersama orang yang kelaparan. Karena begitu dia lihat lahap, wah enak katanya. Yang kedua, mulailah makan dengan sesuatu yang enak dulu. Jadi kalau rawon, empalnya dulu, baru nasinya. Ya. Dulu ada kisah seorang ulama di mana ada khodam, ya, ada khodam yang setiap subuh
memasakkan nasi Pak Kiai. Kiai. Setiap subuh. Ya. Katakanlah kalau subuhnya jam 4, jam setengah 4 sudah masak. Ketika nasi dimasak, khodam ini ikut jamaah subuh, ya, siap-siap jamaah subuh, Kiai masuk ke dapur. Apa yang terjadi tiap hari? Khodam ini heran. Khodam ini heran, kenapa setiap membersihkan makanan Kiai, itu di piringnya selalu ada las. Apa yang las nih? Las. Las, enggak tahu las. Apa? Las itu apa? Pak Seri? Kenapa? Las ini kan kenapa nih kan? Kenapa ngocak meduri dari las nih kan? Tadi. Ya. Beras yang masih ada kulitnya. Apa? Kalau gabah itu kan banyak. Bahasa Jawa itu unik. Kalau banyak namanya gabah. Kalau satu namanya las. Las 1, las 2, las 3. Ya. Jadi ada butiran-butiran beras yang masih ada kulitnya di piring Kiai. Lama-lama khodam ini sowan ke Kiai. Kiai, mohon maaf, saya sudah berusaha mencuci beras ini sebelum saya masak sebersih-bersihnya. Sebersih-bersihnya Kiai, mohon maaf. Tapi setiap saya membersihkan piring Kiai, masih ada saja butiran-butiran padi di pinggir piring itu. Mohon maaf Kiai. Dilapori begitu, dimintai maaf seperti itu. Kiainya menepuk pundak khodamnya. Gak apa-apa. Kamu sudah betul. Saya terima kasih kamu sudah memasakkan nasi saya sebelum subuh. Terima kasih. Kalau kamu minta maaf atas kelas atau butiran-butiran padi yang kamu temukan di piring saya setelah makan, itu memang sengaja. Setiap kamu berangkat ke masjid, siap-siap jamaah subuh, saya ke belakang membawa segenggam padi, saya masukkan ke janjang. Kaget. Khodamnya kaget. Terus apa Kiai maksudnya? Supaya saya ketika makan dan gigi saya menyentuh butiran padi itu, saya langsung ingat pada Allah. Alhamdulillah. Sampean, bukan sampean ya. Orang sana kan alhamdulillahnya setelah makan saja. Orang sana loh, orang sana. Alhamdulillah setelah makan saja. Beliau setiap ini alhamdulillah. Coba. Dan dengan seperti itu, maka beliau juga membatasi makannya. Ya. Bukan seperti santri asrama 90. Apa itu guys? Medongkrong ngarepe anu blok-blok wis.
Alhamdulillah. Ya. Maka saya minta anak-anakku semua, tapi itu sekarang masuk seperti yang saya sampaikan tadi, kitab ini kan ditulis 900, sekarang 1444 ya. Beliau wafat 591. Berarti 800 tahun yang lalu. Kitab ini ditulis 800 tahun yang lalu. Ini oleh ahli gizi ditentang. Gimana? Batasi makan. Sekarang itu ketika otak bekerja perlu energi. Dari mana dia dapat energi kalau tidak ada asupan gizi? Wah, kan begitu. Ya setidaknya Anda tahu betapa yang ingin saya sampaikan di sini, betapa kiai-kiai kita, orang-orang kita zaman dulu, saking kepinginnya mendapat ilmu, apapun upaya dilakukan. Apapun upaya dilakukan. Kepintaran tidak bisa datang sendiri. Ilmu tidak bisa datang sendiri. Ya. Harus kita raih, harus kita cari. Dan untuk mencari perlu ikhtiar, tidak hanya semata-mata ikhtiar mohon pada Allah, tapi ikhtiar dengan penuh kesemangatan. Semoga ada manfaatnya. Ya, mohon maaf, ini sudah jam 9 lebih, saya harus ke Unibdu. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Mari kita tutup dengan doa khatmil Quran sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layl wan-nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Wa'alaikum minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini tadi masih ada satu, saya serahkan kepada kepala madrasah. Ya. Ya. Bukan 20.000-nya, sampean belum ngeraya ini belum ya? Nah.